Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Firdaus Anandaselia. Saya dengan NIM 187241105. Di sini kami akan membahas studi kasus tentang kebocoran data pada Bank Indonesia dalam sistem perbankan. Pertama-tama, saya akan menyebutkan apa aja sih yang bakalan kami bahas. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari studi kasus tersebut, kemudian ada masalah utama kasus tersebut, isu mengenai kepercayaan masyarakatnya, terus bagaimana prosesnya bisa terjadi kebocoran, kemudian dampak-dampak dari kebocoran tersebut, kemudian ada langkah-langkah penanggulangan, dan kemudian adalah pelajaran yang bisa diperoleh. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang dari kasus tersebut. Nah, pertama, pada tahun 2024 ini terjadi kebocoran data pribadi seorang nasabah yang melibatkan Bank Indonesia. Kebocoran ini mencakup informasi sensitif seperti nomor rekening, identitas pribadi, dan riwayat transaksi keuangan. Kebocoran data ini terjadi karena adanya celah keamanan dari sistem perbankan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Bank Indonesia dan beberapa pihak melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi apa penyebab dan dampak dari insiden kebocoran tersebut. Kemudian, apa sih masalah utama dari kasus kebocoran tersebut? Nah, yang menjadi masalah utama di kasus ini adalah yang pertama adalah keamanan data pribadi nasabah yang bocor. Kebocoran data pribadi adalah pelanggaran serius terhadap privasi. Informasi yang bocor bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian ada kepercayaan masyarakat yang bisa menurun kepada Bank Indonesia dan lembaga perbankan pada umumnya, karena masyarakat akan menjadi ragu untuk melakukan transaksi keuangan di bank tersebut. Kemudian yang ketiga, masalah utamanya adalah regulasi dan perlindungan data. Kebocoran ini juga menyoroti kelemahan dalam regulasi untuk mengatur perlindungan data pribadi di Bank Indonesia. Kemudian di Indonesia, meskipun ada peraturan terkait perlindungan data, implementasinya masih terbilang lemah. Kemudian adalah proses terjadinya kebocoran. Bagaimana sih kebocoran data pribadi nasabah di Bank Indonesia dapat terjadi? Nah, yang pertama adalah tahap 1 yang merupakan identifikasi celah keamanan. Peneliti keamanan dunia maya menemukan bahwa Bank Indonesia memiliki celah dalam proteksi data yang menyebabkan hacker berhasil mengeksploitasi celah ini untuk mendapatkan akses ke data pribadi para nasabah. Kemudian ada tahap 2 yaitu penyebaran data. Nah, setelah informasi pribadi para nasabah didapatkan oleh hacker, maka hacker akan menyebarkan data pribadi ke berbagai platform, termasuk ke platform yang dikenal dengan aktivitas ilegal. Nah, data yang bocor tersebut termasuk informasi sensitif sehingga kebocoran ini dianggap sangat fatal. Kemudian tahap 3 sendiri, Bank Indonesia akan menindaklanjuti dari kebocoran data pribadi nasabah ini. Nah, Bank Indonesia segera melaporkan kebocoran kepada pihak berwenang dan melakukan pemblokiran terhadap akses tidak sah. Namun, akibat tidak kesiapan Bank Indonesia dalam menghadapi masalah ini, data yang bocor sudah terlanjur menyebar luas. Nah, akibat kejadian kebocoran data pribadi para nasabah, hal ini sangat berdampak bagi Bank Indonesia. Nah, dampak-dampak apa saja sih yang dialami oleh Bank Indonesia? Nah, yang pertama sebelum kita ke Bank Indonesia, dampak tersebut dirasakan oleh nasabah yang data pribadinya itu tersebar. Ya, pertama adalah dampak bagi para nasabah. Para nasabah mengalami kerugian finansial karena berpotensi menjadi korban penipuan atau peretasan lebih lanjut. Kemudian nasabah akan mengalami gangguan keamanan akun karena adanya akses yang tidak sah ke akun mereka setelah kebocoran. Kemudian ada dampak terhadap regulasi. Kasus ini membuka diskusi tentang pentingnya regulasi yang lebih ketat untuk perlindungan data pribadi dan keamanan cyber di sektor perbankan Indonesia. Kemudian ada dampak sendiri terhadap Bank Indonesia. Bank Indonesia mengalami penurunan reputasi karena kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia menurun drastis akibat adanya kebocoran data pribadi para nasabah ini.
Kemudian Bank Indonesia juga mengalami penurunan kinerja keuangan karena penurunan kepercayaan itu tadi dapat berdampak pada volume transaksi dan kestabilan keuangan bank. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal jelasin lanjutan dari yang sebelumnya udah dijelasin sama Zara. Nah, aku bakal bahas di langkah-langkah penanggulangan dari masalah kebocoran data ini. Jadi langkah-langkah penanggulangan setelah terjadi kasus tersebut tuh gimana sih? Yang pertama tuh ada penyelidikan oleh pihak berwenang. Yang jelas pihak berwenang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk menangani masalah tersebut, seperti kepolisian. Terus ada juga perbaikan dan keamanan dari sistem. Akhirnya tuh Bank Indonesia kembali melakukan audit secara menyeluruh terhadap sistem keamanannya. Nah, terus ada juga transparansi kepada publik, yaitu Bank Indonesia mengumumkan secara terbuka kebocoran data tersebut dan memberikan informasi kepada nasabah yang terpengaruh. Fungsinya tuh untuk melindungi informasi-informasi mereka supaya para nasabah ini juga kayak tahu dan merasa secure gitu akan datanya masing-masing. Nah, selanjutnya tuh ada juga penerapan protokol keamanan yang lebih ketat, yaitu dengan mode autentifikasi yang lebih ketat dari yang sebelumnya. Terus ada juga edukasi kepada nasabah, yaitu meluncurkan kampanye edukasi untuk mengajarkan ke nasabah cara melindungi data pribadi, dan mengenali potensi ancaman cyber seperti phishing dan penipuan online. Nah, terus selanjutnya tuh ada yang tentang pelajaran yang diperoleh dari kasus tadi tuh. Sebagai mahasiswa kita bisa ngelihat apa aja sih gitu. Jadi kalau yang aku pahami sebagai mahasiswa, setelah kita mempelajari studi kasus tentang kebocoran data sebelumnya itu, kita jadi paham nih bahwa memang pentingnya keamanan data itu sangat-sangat penting berarti, karena kebocoran data pribadi itu menyoroti pentingnya proteksi data dalam sistem perbankan terutama, karena kan sistem perbankan sendiri isinya tuh biasanya di mana krusial ya teman-teman. Nah, terus juga menyadari bahwa peran regulasi yang harusnya tuh lebih kuat gitu, terutama terkait sama perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri yang memang masih seringkali terjadi kebocoran gitu. Terus adanya juga pentingnya juga transparansi sama tanggung jawab dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan dari kasus ini, kasus kebocoran data pada Bank Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi di sektor perbankan. Untuk mencegah kejadian serupa, penting bagi institusi keuangan untuk memperkuat sistem keamanan mereka, serta meningkatkan regulasi dan perlindungan data pribadi, serta memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah terkait ancaman cyber, supaya nasabahnya sendiri juga bisa memprotek tentang dengan adanya pengetahuan-pengetahuan tentang phishing atau penipuan online gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.